Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih, tentunya kelas 5, dengan materi bab 5 berkurban atau kurban. Kurban dalam sejarah Islam dimulai pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Nabi Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya itu bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya merupakan wahyu Allah adalah mimpi yang ketiga. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail itu sampai 3 kali. Yang pertama Nabi Ibrahim tidak percaya. Yang kedua tidak percaya juga. Yang ketiga baru yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan ketika Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ismail alaihissalam disembelih. Namun karena ketaatan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, maka Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau berdua. Ketika penyembelihan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan izin Allah, Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sejarah inilah yang diambil untuk dasar ibadah kurban yang dilakukan umat Islam seluruh dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita semua belajar membaca, memahami, mengamati, menanya, mencoba, menjawab, dan berlatih agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Mari kita mulai dari pengertian kurban. Kurban menurut bahasa adalah kurban berasal dari bahasa Arab qaruba, rubu, kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Kurban menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian di atas, perintah ibadah kurban berdasar atas diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkurban. Kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Kurban udhiyah adalah menyembelih binatang kurban dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Dasar kurban tentu kalian sudah paham, karena setiap tanggal 10 Zulhijjah atau dikenal dengan hari raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan penyembelihan hewan kurban baik di rumah, musola maupun masjid dan tempat lainnya. Dasar hukum kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Dari hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana.
Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketentuan kurban. Hukum kurban ada dua. Yang pertama sunnah muakkad, yang kedua adalah wajib. Sunnah muakkad, menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Wajib. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Ketika bernazar seseorang maka wajib untuk berkurban. Seumpama suatu saat saya mendapatkan juara kelas, maka saya akan bernazar akan menyembelih hewan kurban. Dan ketika menjadi juara kelas, maka dia wajib melaksanakan nazar atau yang sudah diucapkan. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban atau dengan perkataan yang bermakna sama, maka hukumnya wajib. Cukup sekian pelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Lain waktu kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan ciri-ciri hewan kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.